Di dunia ini sudah nggak ada yang ditakutkan Veldora. Dia sudah memahami hukum dunia ini dengan menggunakan All of Creation and Shaker of Truth, yang dengan kata lain, Veldora bisa menggunakan sebagian kekuatannya tanpa kesusahan, Pak. Dari sudut pandang Veldora, monster-monster itu terlalu takut untuk menyerang. Bagi Veldora, semua hewan-hewan yang besarnya nggak ngotak dan mengerikan itu hanyalah bagaikan tikus, kucing, anjing, burung, atau ular biasa pada umumnya. Sedangkan Karman tetap saja ketakutan dan dia menyerang dengan Gatling plasma miliknya. Tapi tetap saja semuanya sia-sia. Karman dan anak buahnya terus menyerang hingga mereka kehabisan amunisi. Dan setelah itu mereka menyerah. Mereka memilih untuk mundur ke dalam penghalang lagi. Namun saat Karman mundur, salah satu monster harimau mengejar Karman. Dan monster itu lupa jika ada sebuah penghalang. Dan saat monster harimau itu menyentuh penghalang, monster itu langsung menjerit kesakitan. Zaza pun kaget dan bertanya kepada Veldora tentang kejadian ini. Namun Veldora nggak peduli dengan pertanyaan Zaza, karena menurut Veldora percuma saja menjelaskan sesuatu kepada orang yang nggak pernah percaya. Setelah mengenai penghalang dan mengalami luka yang sedikit dalam, nggak lama setelah itu macan tersebut bangkit. Daya regenerasi dalam tubuhnya membuat luka-lukanya tertutup begitu cepat. Kini macan itu hanya mondar-mandir di sekitar penghalang, nggak berani masuk. Yari. Setelah monster harimau itu gagal masuk ke dalam penghalang, monster yang lain pun berbondong-bondong mencobanya. Tapi tetap saja tidak ada seekor monster pun yang dapat memasuki penghalang itu. Tiba-tiba ada salah satu monster bisa masuk penghalang tersebut, dan itu adalah seekor ular raksasa. Veldora yang melihat hal itu tertawa. Wahahaha, Minasan, jangan ganggu aku. Aku ingin mengurus yang satu ini sendirian. Anak-anak yang melihat kejantanan Veldora, mereka berkata, Veldora sama emang keren abis. Seketika telinga Veldora berdenyut. Berkat corakan anak-anak itu, Veldora makin bersemangat. Namun Zaza dan Karman menasihati Veldora agar tidak nekat, karena Veldora nggak mungkin bisa mengalahkannya. Menurut mereka berdua, lebih baik urusan ini diserahkan pada Beretta saja. Veldora merasa diremehkan. Veldora pun berkata, ku beritahu kalian berdua, aku lebih kuat daripada Beretta. Jadi Pak, ada alasan kenapa Veldora awalnya menyerahkan urusan baku hantam kepada Beretta sejak awal kedatangan mereka di dunia lain ini, yaitu agar Veldora memiliki waktu untuk memahami segala hukum alam di dunia ini. Dan saat Veldora sudah mengetahui ini, tugas Beretta tidak lagi bertarung, melainkan hanya fokus melindungi Ramirez saja. Veldora kini mampu menggunakan sebagian besar kekuatan yang dia miliki tanpa mengandalkan esensi sihir. Setelah itu, pertarungan pun akhirnya dimulai antara ular raksasa melawan Veldora. Ular itu pun langsung bergerak menuju Veldora, sementara Veldora langsung mengangkat tangan kanannya dan meninju ular tersebut dengan pose seperti di anime-anime. Veldora menyebut pukulan itu dengan pukulan naga. Ramirez dan Beretta hanya bisa ngakak Pak melihat kekonyolan Veldora menamai jurusnya itu. Di satu sisi, ular raksasa yang terkena pukulan itu langsung terpental dan menjerit kesakitan. Bahkan sisi-sisi ular itu terbang dari seluruh tubuhnya. Sontak saja, semua orang yang melihat aksi Veldora hanya bisa terdora-dora. Mereka terlalu kagum. Ya gimana, cuma modal tangan kosong, ular itu langsung kalah Pak. Kayak si botak Saitama aja anjing. Bahkan banyak orang dewasa ngerasa kekuatan Veldora melebihi Michele. Dalam sejarah dunia lain, gak ada yang pernah bisa ngelawan monster-monster ini hanya dengan tangan kosong. Mata anak-anak semakin berbinar-binar, mereka semakin kagum dengan Veldora. Veldora sama kau yang terbaik, Veldora sama kau yang sangat keren, Veldora sama kau luar biasa, ucap kekaguman anak-anak. Suara dalam hati Veldora berkata, akhirnya inilah yang kutunggu-tunggu. Tidak ada lagi yang dapat menghalangi jalanku untuk bersinar. Di situ, Veldora berkata kepada ular itu, aku sangat menyukai keberanianmu menantangku, dan kini kau akan menjadi teman bertarungku, karena aku akan melatih jurus-jurusku yang baru. Saat mendengar hal itu, ular tersebut tiba-tiba mendesis sangat keras. Entah itu sinyal atau manggil bantuan, tapi yang pasti seketika itu juga monster-monster yang lain berdatangan. Mereka bersatu masuk ke dalam penghalang secara bersamaan. Sementara itu, Veldora tetap tenang. Dia malah tertawa. Dan yang benar saja, nggak sampai 1 menit, para monster itu langsung tumbang semua Pak.
Padahal Veldora modal tinju, tendangan, dan sundulan kepala doang pak. Semua orang makin keheranan dengan kekuatan Veldora. Veldora yang telah mereka remehkan kini berdiri layaknya seorang dewa yang melindungi mereka. Kekuatan Veldora benar-benar sangat gak logis dalam benak semua orang. Veldora emang gak membunuh para monster itu, tapi monster itu juga gak bisa menggerakkan tubuhnya setelah terkena damage serangan Veldora. Jadi pak, 19 monster itu kalah pak dengan Veldora gak sampai 1 menit. Dan kini di situ hanya tinggal ular raksasa saja. Veldora ngajak ngobrol ular itu, tapi ular tersebut hanya mendesis seperti emosi gitu pak. Orang-orang yang melihat hal itu bingung, kenapa Veldora ngomong dengan monster kayak orang gila aja anjing. Di satu sisi, Karman dan Zaza menyuruh Veldora untuk segera membunuhnya. Namun Veldora ingin mendengarkan keluh kesah monster tersebut. Veldora ingin tahu kenapa para monster begitu marah saat memandang manusia. Veldora ingin mengorek apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba ular itu membuka mulutnya berupaya memakan Veldora. Seketika itu juga Veldora menaikkan tumitnya dan menghantam dahi ular tersebut. Dahi ular itu pun terbuka karena serangan Veldora dan darah berwarna ungu mengalir. Setelah itu muncul keanehan dari ular tersebut. Dari dahinya muncul berupa air putih jernih dan berbentuk manusia. Lebih tepatnya seperti wanita muda dengan rambut merah panjang. Veldora, Ramirez, dan Beretta mengatakan kepada semua orang jika sebenarnya Super Beast bukanlah berasal dari kucing, anjing, atau hewan yang lain, melainkan mereka adalah manusia. Sontak saja semua orang yang mendengar fakta tersebut terdiam 1000 bahasa. Dan alasan Veldora bisa mengerti ini karena Veldora menggunakan transmisi pikiran kepada mereka. Menurut kacamata Veldora, ular ini memiliki dendam kusumat kepada manusia karena saat dirinya dulu menjadi manusia, dia dikhianati dan ditinggalkan oleh seorang kekasih dan orang yang dia percayai, dan hidupnya berakhir menjadi subjek percobaan. Para ilmuwan melakukan eksperimen dengan tujuan ingin menciptakan manusia yang dapat bertahan hidup di segala lingkungan. Saat mendengar hal itu, Zaza, Karman, dan orang dewasa yang lain wajah mereka pucat. Mereka semua yang awalnya menganggap Super Beast adalah makhluk yang mengerikan, tapi ternyata monster-monster itu kemungkinan adalah orang-orang terdekat yang telah menghilang dari kehidupan mereka. Karman pun terketuk hatinya dan dia menyuruh Veldora agar tidak membunuh monster-monster tersebut, melainkan Karman menyuruh Veldora untuk melepaskannya saja. Di situ Karman mulai mendekati ular tersebut. Seketika itu juga ular itu langsung ingin memakan Karman, tapi Veldora langsung menyerangnya. Veldora memperlihatkan kepada Karman jika apa yang ada di depan mata mereka adalah monster, bukan manusia lagi. Karman menyadari hal itu, namun tetap saja Karman gak rela jika mereka dibunuh. Dari dekat, ular itu semakin diperhatikan, memang mirip wanita yang bergabung dengan ular. Karman menduga jika adiknya ada di antara para Super Beast. Karman pun berteriak dan memohon kepada Veldora untuk melepaskan para Super Beast. Gak lama setelah melihat Karman memohon-mohon, pasukan Karman pun melakukan hal yang sama. Veldora pun mengabulkan permintaan Karman. Seketika itu juga muncul angin mengelilingi seluruh monster-monster itu, dan dalam sekejap saja dengan angin itu Veldora melemparkan monster-monster keluar dari penghalang. Di satu sisi, monster-monster itu pun gak berani lagi mendekati Veldora dan kawan-kawan. Entah kenapa, Zaza yang awalnya sangat-sangat songong kepada Veldora, kini dia tiba-tiba mendekati Veldora. Di situ Zaza berkata, itu Veldora, maksudku Veldora sama. Saya sangat menyesal atas semua ketidaksopanan saya terhadap Anda. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Sebenarnya, maksudku Veldora sama. Anda itu siapa? Sontak saja semua orang diam saat mendengar Zaza bertanya seperti itu. Semua orang juga penasaran siapa sebenarnya Veldora. Di situ Veldora pun menjawab, percuma saja aku menjelaskan kepadamu Zaza, kau tidak akan mempercayaiku. Aku adalah orang dari dunia lain, atau lebih tepatnya, aku adalah naga yang dapat mengendalikan badai. Sontak saja Zaza kaget. Nani, kau dewa? Apakah kau serius? Kau seorang dewa? Semua orang tentu saja tidak mempercayai jika Veldora adalah seorang naga yang dianggap mereka merupakan manifestasi dari dewa. Namun Veldora nggak peduli apa anggapan mereka, karena toh Veldora nggak peduli dewa atau lainnya. Dia hanya ingin dianggap hebat saja di mata orang lain.
Dalam benak semua orang, Veldora hanyalah cyborg yang memiliki kekuatan yang sangat kuat yang bahkan melebihi Imaginary Force. Di sini posisi semua orang belum pernah melihat wujud naga Veldora, Pak. Nggak tahu lagi kalau lihat langsung, mungkin mereka langsung taubat, Pak. Setelah acara makan-makan selesai, semua orang memakai pakaian astronotnya dan mulai berjalan lagi. Di tengah perjalanan ada suatu kerisauan di hati Karman. Meskipun ada Beretta dan Veldora di sini, dia setidaknya ingin berguna. Tapi baginya percuma saja karena power switch-nya udah nggak ada. Mendengar hal itu, Veldora mengatakan jika power switch Karman memiliki banyak kelemahan. Beretta juga setuju tentang hal itu. Sontak saja Karman tidak terima karena baginya power switch adalah produk terbaru kekaisaran yang sangat OP, Pak. Veldora, Ramirez, dan Beretta pun menjelaskan secara rinci kelemahan armor power switch itu. Saat mendengar semua penjelasan itu, Karman kaget. Dia tidak mengira Veldora dan kawan-kawan memiliki pengetahuan tentang benda-benda semacam ini. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Veldora menyadari jika ini hampir hari ke-6 yang dengan kata lain Rimuru bakal balik ke Tempest. Dan jika Rimuru balik ke Tempest, namun Veldora belum balik, maka sudah dipastikan Veldora dan kawan-kawan akan mendapatkan amukan dari Rimuru. Awalnya Veldora dan kawan-kawan ingin balik langsung dan menghancurkan semua bukti, tapi karena udah telanjur janji sama Michele, ya mau gimana lagi, Pak. Oleh sebab itu, biar bisa lebih menghemat waktu, Veldora and the Gang ingin menciptakan suatu kendaraan biar cepat sampai ke tempat tujuan dan mereka bisa balik segera ke Tempest. Di situ Veldora pun meminta Zaza menunjukkan di mana tempat rosokan atau material agar Veldora dan kawan-kawan bisa membuat kendaraan. Zaza pun menunjukkan arah ke suatu tempat, lebih tepatnya situs pengujian kekaisaran yang lama, dan di sana banyak sekali barang rongsokan dan senjata-senjata yang tidak terpakai yang kemungkinan udah rusak juga. Veldora pun memutuskan agar semua orang ke tempat itu dulu, baru meneruskan perjalanan lagi. Banyak orang dewasa menghela nafas, tapi di satu sisi mereka juga percaya ada hal yang menarik yang akan ditunjukkan Veldora dan kawan-kawan pada mereka. 1 jam telah berlalu dan mereka telah sampai di tempat tersebut. Veldora pun menciptakan penghalang dan membersihkan semua polusi. Jadi semua orang bisa melepas pakaian astronotnya. Para orang dewasa pun mencari material yang diperlukan yang masih layak. Sedangkan Veldora, anak-anak, dan Ramirez, mereka sibuk berdebat tentang apa yang cocok untuk sebuah proyek yang akan mereka ciptakan. Sementara Beretta sambil ngudut Surya, dia lagi enjoy mulai memperbaiki dan memodifikasi sesuatu. Nggak terasa udah muncul senja dan hari mulai gelap. Anak-anak mulai mencari tempat yang nyaman untuk tidur. Para orang dewasa juga menyusul. Semua orang merasa kelelahan, Pak. Ya bayangin aja mereka jalan dari pagi sampai sore, makanya mereka capek dan langsung bubuk cantik, Pak. Sementara Zaza dan orang-orang yang hidupnya dihabiskan perang, mereka selalu waspada. Emang kebanyakan perang di Land of Dawn, Pak, makanya sukanya begadang biar glory. Zaza dan beberapa orang yang nggak tidur, mereka pun berpatroli. Sementara Ramirez, Beretta, dan Veldora sibuk membuat sesuatu. Rencananya sih mereka bakal membuat sebuah alat transportasi dan senjata baru untuk Zaza dan yang lainnya. Dan seketika itu juga dalam beberapa jam saja sudah jadi tuh 5 bis dan tiap bis bisa mengangkut 200 penumpang. Bayangkan tuh gimana caranya bisa jadi bus kayak gitu. Gua aja bingung, Pak. Meskipun ini nggak masuk akal, gua bakal mendeskripsikan bus itu, Pak. Bagian-bagian bis tersebut dari tank-tank yang telah hancur. Bus itu juga dapat berjalan dengan baik. Di dalamnya ada banyak kursi yang sangat lebar. Bahkan kalian bisa duduk sambil kayang pun bisa, Pak. Bus ini rodanya kayak tank, jadi nggak pakai roda bundar, Pak. Dan yang lebih membangongkan lagi, kecepatan bus ini melebihi 100 km per jam. Dan bahan bakarnya nggak pakai bensin lagi, Pak. Apaan tuh bensin? Ini dunia lain, Pak. Beda lagi ceritanya. Andaikan jika mereka semua tetap jalan kaki, mungkin membutuhkan waktu 2-3 minggu baru nyampe tempat yang ditunjukkan Michele. Tapi dengan bus ini, mereka bisa sampai cuma hanya 1 jam saja, Pak. Bus ini juga menggunakan mesin fusi termonuklir. Jadi selama kendaraan tidak pecah, maka kendaraan dapat berjalan sampai kiamat, Pak. Hal yang membangongkan tidak sampai di situ saja. Veldora, Ramirez, dan Beretta juga berhasil menciptakan sebuah peralatan tempur baru untuk Zaza dan yang lainnya.
Saat Zaza dan yang lain kembali berpatroli, mereka semua kaget dan hampir tidak mempercayainya. Di depan mata mereka ada barisan senjata super yang sangat menakutkan. Gak lama mulai ramai itu di situ karena semua orang mulai bangun. Anak-anak matanya berbinar-binar melihat semua bus dan senjata yang telah Veldora dan kawan-kawan buat. Sementara para orang dewasa bingung bagaimana ceritanya. Hanya dalam semalam 3 orang itu bisa membuat bus-bus dan peralatan tempur cyborg. Dan seperti biasanya, Zaza kebanyakan tanya tentang asal-usul semua ini. Untungnya di situ ada Karman menenangkan Zaza. Karman berkata agar Zaza segera memakai peralatan tempur. Kagak usah banyak tanya ke Veldora dan kawan-kawan. Yang pasti mereka itu di luar batas logika mereka. Singkat cerita, semua orang sudah naik bus tersebut. Di dalam bus, oh sangat nyaman pak. Ada AC, lalu kursi yang sangat empuk. Ada banyak minuman dingin. Berbeda dengan keadaan di luar yang sangat-sangat panas. Bus ini dilengkapi dengan senjata yang dapat menghancurkan batu-batu besar sekalipun. Bus ini simpelnya tahan badai, yaitu anti radiasi, anti bakteriologis, dan anti gas beracun. Jadi bisa dibilang bus ini tempat yang paling aman untuk pelindungan dari bom juga pak. Di dalam bus juga anak buah Karman sangat mengagumi apa yang telah Veldora dan kawan-kawan buat, yaitu pakaian seperti Power Suit miliknya. Tapi bedanya karya Veldora dan kawan-kawan lebih OP lagi pak. Setara struktur yang dipakai Imaginary Force. Tepat di tengah perjalanan, bus mereka dihadang oleh bandit cyborg lapis baja. Namun bawaan Karman yang telah menggunakan pakaian tempur buatan Veldora dan kawan-kawan, mereka pun keluar bus. Para bawaan Karman bergerak dengan kecepatan suara, kemampuan super, dan daya tembak super. Dan dalam sekejap mereka dapat menyingkirkan bandit-bandit itu tanpa perlu waktu lama. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di tempat tujuan. Di situ mereka sudah ditunggu oleh seorang pria yang bernama Reis. Reis mengatakan jika dia disuruh Michele untuk menunggu mereka, tapi Sarma dan Rindo tidak mempercayai hal itu. Namun Zaza berusaha menenangkan mereka jika semuanya sudah diatur Michele, jadi nggak usah terlalu takut sama Reis. Tapi tiba-tiba datanglah Jekyll yang tubuhnya dipenuhi luka. Jekyll pun menghampiri semua orang di situ. Jekyll yang dipenuhi luka, dia langsung dirawat oleh Karman dan Reis. Di situ Zaza bertanya lagi, "Oi Jekyll, kenapa kau berada di sini?" Jekyll pun menjelaskan jika saat itu Kristoff tiba-tiba datang ke kota selatan dan mereka langsung melakukan suatu perbincangan. Namun dari perbincangan itu, Kristoff emosi karena Jenderal Michele tidak setuju dengannya. Alhasil, Kristoff pun menyatakan perang dan pada akhirnya Jenderal Michele kalah. Alasan Michele kalah adalah dia bertarung sambil melindungi warga sipil. Dan diketahui karena perang itu banyak warga yang mati dan kota dilanda kekacauan. Jekyll memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Di situ Jekyll meminta semua orang membantunya untuk menyelamatkan Jenderal Michele, dan rencananya adalah ada yang bertugas menjadi umpan, sedangkan orang yang kuat ikut Jekyll menyelamatkan Michele. Saat mendengar itu, Sarma dan Rindo tidak setuju karena jika para orang kuat ikut Jekyll, maka tidak ada yang akan melindungi anak-anak dan orang dewasa yang gak bisa bertarung. Dari perkataan Jekyll ini, orang bodoh saja sudah tahu jika dia merencanakan sesuatu. Tapi lebih bodohnya lagi, Karman dan para anak buahnya menawarkan diri akan ikut dengan Jekyll untuk menyelamatkan Jenderal Michele. Sejenak terbesit rasa ragu di dalam hati Zaza, di mana dia ingin juga ikut dengan Jekyll. Tapi di satu sisi, dia juga ingin tetap di sini melindungi orang-orang yang lain. Reis yang mendengar keluh kesah Zaza, dia berkata, "Zaza-san, bukankah ini waktu yang tepat? Kita memiliki Jekyll. Jika kita bisa menyelamatkan Jenderal Michele, maka kemungkinan kita juga bisa mengalahkan Kristoff." Saat mendengar hal itu, Sarma dan Zaza berpikir ada benarnya juga perkataan Reis. Sementara itu, seolah tidak dianggap, Veldora pun hilang kesabaran dan dia berkata, "Jodo mate minasan, bukankah kalian semua melupakan seseorang yang sangat hebat yang bisa diandalkan?" Sontak saja, Zaza dan Sarma heran. Dia bertanya ke Veldora, "Bukankah perjanjian bersama Michele cuma sampai di sini saja, Veldora-san? Kau hanya bertugas mengantarkan orang-orang di tempat ini saja, bukan?" Dengan nada tenang, Veldora menjawab, "Wahahaha, apakah kalian lupa membuat pengalian dan menjadi umpan adalah tugas yang cocok untukku? Apakah kalian keberatan jika aku menghancurkan musuh?"
Saat mendengar hal itu, Ramirez dan Beretta saling berbisik. Mereka membicarakan tentang kebalikan Rimuru ke Tempest, yaitu jika mereka nggak segera cepat-cepat, maka Rimuru bisa mengetahui perbuatan mereka yang pergi seenak jidatnya ke dunia lain. Tetapi Ramirez dan Beretta juga bimbang, apakah mereka juga bisa balik dengan waktu yang sudah mepet seperti ini. Karena balik juga hampir mustahil, Ramirez dan Beretta pun menyetujui keinginan Veldora untuk membantu dan menyelesaikan masalah di sini. Dan akhirnya sudah disimpulkan yang ikut Jekyll adalah Reis bersama Cartman dan anak buahnya. Sementara yang menjadi pengalih perhatian adalah Veldora, Ramirez dan orang dewasa yang bisa bertarung. Sedangkan Beretta akan melindungi semua orang yang ada di sini. Keesokan paginya, rencana mulai dijalankan. Cartman dan para anak buahnya mulai berangkat naik pesawatnya milik Reis menuju ke Kekaisaran. Dan di sini keanehan mulai muncul. Jekyll membuka mulutnya dan bertanya kepada Cartman. Cartman-san, aku ingin mengetahui sesuatu. Sekuat apa Veldora itu sebenarnya? Kenapa kalian tidak bisa mengalahkan saat penyerangan? Cartman pun menjawab, kami tidak melawan Veldora sama. Kami semua dikalahkan oleh seseorang seperti monster yang bernama Beretta. Semua senjata kami tidak ada bapaknya di hadapannya. Sedangkan Veldora sama adalah dia orang yang berbeda. Bahkan kekuatannya di luar batas imajinasi kami. Veldora sama bisa dengan mudah mengalahkan Super Beast hanya dengan tangan kosong saja. Saat mendengar hal itu, Jekyll tidak percaya ucapan Cartman. Jekyll menganggap jika Cartman terlalu membesar-besarkan kekuatan Veldora dan Beretta. Di satu sisi, Cartman juga tertawa. Karena menurut Cartman, dia juga nggak bisa mempercayai ini jika ada kekuatan seperti itu di dunia seperti ini. Lantas di situ Jekyll bertanya lagi, seibuk seperti apa Veldora dan Beretta itu? Cartman menjawab, itu pertanyaan yang sangat sulit Jekyll-san. Aku juga tidak tahu, bahkan semalam Veldora dan kawan-kawan mampu memodifikasi tubuh kami. Mungkin Veldora dan kawan-kawan adalah karya beberapa ilmuwan luar biasa dari kota. Entah kenapa Jekyll tiba-tiba tersenyum psikopat. Jekyll pun berkata, untung saja salah satu di antara mereka tidak ada yang naik pesawat ini, tapi kami akan menangkapnya nanti. Wahahaha. Saat mendengar hal itu, sontak saja Cartman bingung. Apa maksudmu Jekyll-san? Ucap Cartman. Jekyll pun menjawab, kau memang sangat-sangat lemot Cartman. Karena kebutuhanmu ini, mereka semua telah masuk ke dalam rangkapku. Sontak saja Cartman langsung emosi karena ngerasa dibodohi Jekyll. Cartman pun berteriak, Minasan, cepat lari, cari power suit milik kita. Jekyll makin menertawakan kebutuhan Cartman karena anak buah Cartman tidak ada yang menjaga power suit milik mereka. Cartman pun bertanya kepada Jekyll, apa yang sebenarnya kau rencanakan bajingan? Jekyll pun menjelaskan jika dia ingin membunuh musuh berbahaya yang bahkan Michele nggak bisa melawannya. Dan rencana Jekyll adalah jika Veldora sudah sampai ke tempat yang telah ditentukan, maka tamat sudah riwayat Veldora. Jekyll berniat membunuh Veldora dengan Six Tyrant, senjata kuno terkuat di dunia lain yang katanya bisa menghancurkan kota. Mendengar hal itu, Cartman pun bertanya lagi, kenapa kau melakukan semua ini Jekyll-san? Kau sama saja mengkhianati Jenderal Michele. Jekyll pun menjawab, jika Jekyll yang dimaksud Cartman sudah tiada, yang ada di depan matanya adalah Bionoid, prajurit terkuat Kaisar Fudora. Sambil menjelaskan itu, Jekyll langsung meninju pipi dan menendang perut Cartman. Cartman pun langsung terhempas dan tersungkur. Namun karena Cartman telah dimodifikasi Veldora dan kawan-kawan, rasa sakit itu nggak seberapa, masih bisa ditahanlah. Dan di titik ini, Cartman merasakan dia bertambah kuat meskipun tanpa menggunakan Power Switch-nya. Tapi untuk memanipulasi Jekyll, Cartman pun berpura-pura mati, Pak. Melalui telepati land, Cartman menghubungi anak buahnya agar Jekyll tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Namun tiba-tiba Reis datang dan mengatakan kepada Jekyll jika Power Switch milik Cartman dan anak buahnya telah dihancurkan. Mendengar hal itu, Cartman pun yang pura-pura mati langsung membuka matanya dan berkata, sialan kalian semua. Reis yang mengetahui Cartman masih hidup, dia merubah tangan kanannya menjadi sebuah pisau dan ingin mengakhiri riwayat Cartman. Tapi di saat yang sama terdengar ledakan cukup keras dan ternyata para anak buah Cartman telah merusak sistem kontrol pesawat dan dalam 50 detik pesawat ini akan menabrak daratan. Senyum nakal menghiasi wajah Cartman. Cartman dan anak buahnya berniat membawa Jekyll dan Reis mati bersama dalam aksi bunuh dirinya. Namun Reis berkata, sayang sekali Cartman-chan, semua usahamu sia-sia. Aku seorang Bionoid dan aku bisa lolos dari pesawat ini dengan mudah. Sebenarnya aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya sudah tidak ada waktu lagi. Jadi aku akan segera pergi dari sini dan matilah sendiri dengan cara konyolmu ini, Cartman. Seketika itu juga, Jekyll dan Reis langsung keluar dari pesawat. Sedangkan Cartman dan anak buahnya bingung, semua rencananya telah gagal.
Kini yang ada di depan matanya hanyalah kematian tanpa sebuah keberhasilan. Di situ Karman pun menyuruh anak buahnya berkumpul membentuk lingkaran, dan sejenak mereka berunding. Karman mengatakan jika tubuh mereka telah dimodifikasi dan memiliki struktur yang sama dengan Jenderal Michele, yang dengan kata lain mereka bisa menggunakan Ether Ring Barrier. Ether Ring Barrier secara teori itu adalah perisai kuat yang melindungi seseorang dari semua serangan. Tepat 2 detik sebelum pesawat menabrak daratan, Karman dan anak buahnya langsung mengaktifkan Ether Ring Barrier. Dan dalam sekejap, cincin partikel hitam menyelimuti tubuh mereka semua. Di satu sisi juga terdengar suara yang sangat dahsyat, seolah-olah suara itu seperti matahari menabrak bumi, dan itu adalah senjata Sig Tyrant telah diluncurkan dan telah menabrak rombongan Veldora dan yang lain. Karman yang melihat hal itu, dia langsung berteriak, "Veldora!" Meskipun Karman dalam posisi hidup dan mati, namun dia masih sempat-sempatnya mengkhawatirkan kondisi orang lain. Dan secara ajaib, Karman beserta anak buahnya selamat, Pak. Setelah selamat, mereka rebahan dulu, Pak, update status di WA. Namun tanpa disangka-sangka, di situ muncul lagi tuh si Jekyll dan Rex membawa pasukan juga, Pak. Karman dan anak buahnya pun langsung berdiri dan menatap mereka berdua dengan tatapan emosi. Rex menawarkan kepada Karman akan mengampuni nyawanya jika ikut dengannya. Tapi Karman gak percaya sama sekali dengan ucapan Rex. Bagi Karman, daripada mati konyol karena dibutuhi lagi, mending baku hantam saja sekalian di sini. Rex dan Jekyll yang awalnya tersenyum, kini tatapan wajah mereka jadi emosi, Pak. Di saat bersamaan muncul Super Beast. Super Beast tertarik dengan suara ledakan itu. Mereka ke situ untuk mencari mangsa. Karman dan anak buahnya yang melihat kehadiran binatang-binatang gak ngotak tersebut, mereka langsung bersembunyi. Berkat itulah mereka lolos dari Rex dan Jekyll, dan target Super Beast saat ini adalah kedua bionoid itu. Sambil bersembunyi di reruntuhan pesawat, Karman dan anak buahnya mencari power switch. Mereka masih berharap power switch miliknya masih bisa diperbaiki dan digunakan lagi. Sementara Jekyll dan para anak buahnya merasa sedikit kesulitan melawan Super Beast tersebut. Meskipun bionoid memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tapi kalian tahu sendiri, Super Beast memiliki kekuatan regenerasi yang sangat-sangat gak ngotak, Pak. Jadi mungkin membutuhkan waktu lama Jekyll dan anak buahnya membunuh semua Super Beast. Sementara itu, entah apa yang dipikirkan Karman, dia malah melihat pertarungan para Super Beast. Di situ Karman mencari ular raksasa yang pernah diajak ngobrol Veldora. Karman berspekulasi jika ular itu adalah kekasihnya dulu. Karman pun menyuruh anak buahnya pergi atau mencari power switch duluan. Sedangkan Karman bakal balik menyerang Jekyll. Di saat itu Jekyll menciptakan bola plasma dan berniat menyerang ular raksasa itu. Saat serangan itu dilepaskan, Karman melompat dan memblokir serangan Jekyll dengan Ether Ring Barrier miliknya. Sontak saja Jekyll dan Rex merasa heran. Mereka nggak bisa memahami pola pikir Karman. Karena aneh aja gitu, Pak, nyelamatin seekor monster. Namun di situ Karman berkata jika ular itu adalah kekasihnya. Karman juga percaya perkataan Veldora sebelumnya jika badannya telah dimodifikasi. Dan jika Karman bisa membangkitkan kekuatan terdalamnya, maka Karman bisa sekuat Demon Lord. Di sini yang melawan Karman hanya Jekyll, karena Rex ditugaskan untuk mengurus Super Beast. Pertarungan itu didominasi oleh Jekyll. Meskipun begitu, serangan Jekyll tidak ada yang dapat memberikan luka fatal pada Karman. Di satu sisi, nggak ada satupun serangan Karman yang dapat menyentuh Jekyll. Semuanya ditangkis olehnya. Di situ, Karman tidak menyerah. Dia mencoba cara lain. Karman menembakkan meriam partikel netral. Sebenarnya, jika menggunakan serangan ini, Karman harusnya menggunakan power switch miliknya, biar hasilnya lebih maksimal. Meskipun serangan itu kuat, tapi Karman nggak pakai power switch. Alhasil, serangan itu terlalu lambat, dan Jekyll dengan mudah menghindari serangan tersebut. Kini Karman sudah nggak bisa menggerakkan tubuhnya selama 2 detik. Itu adalah efek serangan Karman barusan. Jekyll pun menghampiri Karman dan berniat mengakhiri riwayatnya. "Sayonara Karman," ucap Jekyll. Namun tiba-tiba Jekyll diserang darah Super Beast yang mengandung racun. Dan yang menyelamatkan Karman adalah ular raksasa. Ular itu membuka mulutnya dan berkata, "Karman." Karman pun berkata, "Apakah kau Charlotte? Apakah kau benar-benar Charlotte?" Sebuah keajaiban, selama 100 tahun, Karman akhirnya bertemu kekasihnya lagi. Tubuh ular itu sudah nggak utuh, darah ungu terus mengucur tiada henti. Seolah-olah serangan ke Jekyll tadi adalah hadiah terakhir darinya untuk Karman. Sejenak, Karman lupa tentang Jekyll ataupun medan peperangan. Kini Karman merangkul ular yang ada di depannya. Ular itu pun membuka mulutnya dan berkata, "Jadi, kau menyimpan janjimu.
Aku sangat senang. Pada akhirnya ular raksasa itu memaksa mulutnya untuk bergerak. Karman pun menjawab, "Oi Charlotte, kita akhirnya bertemu." Kebahagiaan itu tidak bertahan lama dan reuni penuh kasih itu hancur karena ular raksasa itu matanya perlahan mulai menutup. Karman yang melihat hal ini langsung berteriak histeris. Kepedihan yang sangat dalam menyelimuti hati Karman. Rasa frustasi itu membuat Karman memiliki kekuatan baru. Pada saat yang sama, tanah yang diinjak Karman terbelah. Mesin di otak Karman mengkonfirmasi untuk menonaktifkan semua batasan dan membuat tubuhnya pulih serta dimodifikasi ultra. Kehendak Karman menghasilkan kelahiran senjata super yang melampaui semua hukum fisika di dunia ini, Pak. Bukannya menangis setelah kehilangan kekasihnya, tapi Karman malah tersenyum psikopat. Kini, Karman memiliki kekuatan yang bisa membalaskan dendam kekasihnya. Dalam sekejap, Karman dan ular raksasa yang mati itu bersatu, dan Karman menjadi mesin ungu berbentuk naga, atau bisa disebut Draconic Armor. Kalian tahu Yuzong? Ya, seperti itulah bentuk Karman, Pak. Sementara Jekyll terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karman yang melihat Jekyll, dia pun berkata, "Ayo kita mulai Jekyll. Aku akan membunuhmu, dan kemudian aku akan menghancurkan seluruh kekaisaran, lalu aku akan membangun negara yang baru." Wahahaha. Jekyll pun menjawab, "Kau membuatku tertawa, Karman. Kau dapat memimpikan semua yang kau inginkan setelah kau mati." Dan kemudian keduanya bertarung sekali lagi. Di lain cerita, senjata kuno itu telah dilepaskan dan menabrak rombongan Veldora. Mereka juga dikurung di dalam Ether Ring Barrier. Makanya hasil ledakan seperti matahari menabrak bumi. Orang-orang selamat karena Veldora menciptakan multidimensional barrier dan paradok Chaos King Nyarlathotep untuk mengendalikan badai yang ada di sini. Zaza yang melihat hal ini, dia heran. Baginya semua yang ada di depan matanya sungguh tidak masuk akal. Dan kini mereka dikelilingi oleh api karena ledakan itu. Di situ Veldora menjelaskan jika ini semua sesuai rencananya. Veldora sengaja masuk ke perangkap mereka. Saat mendengar hal itu, semua orang kaget, Pak. Seperti biasa, Zaza kayak Dora. Zaza pengen Veldora menjelaskan gimana ceritanya. Veldora bisa tahu jika Jekyll seorang penipu. Untungnya, mood Veldora sedang baik. Dia pun menjelaskan jika Kristoff lebih kuat daripada Michele, otomatis pertarungan dahsyat pasti terjadi. Tapi dari radar Veldora tidak merasakan adanya getaran dari kekuatan yang sangat besar saling bertarung. Yang dengan kata lain, ucapan Jekyll adalah bohong. Michele nggak pernah bertarung dengan sengit melawan Kristoff. Namun meskipun sudah dijelaskan seperti itu, Zaza merasa semuanya telah berakhir karena mereka tidak akan bisa keluar dari Ether Ring Barrier. Saat mendengar keluh kesah Zaza, Veldora pun menunjukkan kehebatannya melalui satu pukulan dengan jurus yang dinamai Dragon Punch. Penghalang itu langsung hancur, Pak. Karena aksi Veldora barusan, semua keraguan telah hilang dari Zaza. Bukan hanya Zaza saja, tapi semua orang mulai percaya sepenuhnya dengan kekuatan yang sangat luar biasa dari Veldora. Di situ Veldora berkata, Wahahaha. "Wajahmu sudah terlihat lebih baik, Zaza. Jadi ayo pergi dan tunjukkan kekuatan sejati kita." Kini semua orang juga optimis jika tanpa Michele pun mereka merasa sanggup meruntuhkan kekaisaran asal ada Veldora bersamanya. Zaza pun mengangkat tangannya ke langit dan dia pun berteriak jika dia bersama semua orang akan meruntuhkan kekaisaran. Dengan kekuatan mereka yang baru, mereka kini yakin jika tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Mereka pun berbaris dan mulai untuk berperang. Saat senjata kuno Sig Tyrant telah diluncurkan, Kristoff bersama ilmuwan-ilmuwan cupu ingin melihat langsung kejadian itu. Mereka membawa 12 pesawat. Kristoff yang melihat kejadian ini menganggap jika para pihak perlawanan pasti sudah mati semuanya karena ledakan Sig Tyrant tersebut. Namun di saat bersamaan, Veldora memukul Ether Ring Barrier dan membuat penghalang itu pecah. Kristoff yang menyadari hal itu menyuruh seluruh anak buahnya menjauh dari tempat ini minimal 20 km. Jadi Pak, menurut Kristoff, saat Ether Ring Barrier itu pecah, hal itu bisa menimbulkan goncangan yang mungkin bisa merusak bagian pesawat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hal itu tentu saja aneh. Para ilmuwan ingin Kristoff menjelaskan fenomena ini. Namun tiba-tiba mata Kristoff terbuka lebar. Dari tempatnya sekarang dia bisa melihat menara kota selatan telah hancur. Dan tempat itu adalah di mana Kaisar Fudora berada sedang menganalisis sistem Mobius pada tubuh Michele. Awalnya Kristoff ingin mengecek orang-orang dari pihak perlawanan. Apakah mereka benar-benar mati atau masih hidup? Tapi menjadi fokusnya saat ini adalah tuannya dalam bahaya. Kristoff pun meninggalkan para ilmuwan dan para bawahannya.
Christoph berlagak kayak Superman keluar pesawat dan terbang. Jarak untuk pergi ke kota selatan adalah 100 km dan Christoph bisa menempuh jarak jauh tersebut hanya dalam sekejap mata. Namun sebelum kejadian itu, gua bakal menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Foodora. Jadi pada saat itu, Foodora sedang enak-enak nih ditemenin Alvin. Di sini Michelle sudah tidak sadarkan diri. Dia dibaringkan di sebuah kapsul dan tangan Foodora mulai menyentuh opai Michelle. Di dalam opainya Michelle ada sebuah rahasia yaitu sistem Mobius. Wah, bisa disimpulkan bapaknya Michelle sangat durhaka ya guys ya. Bisa-bisanya rahasia seperti itu ditaruh di opai anaknya pak. Sistem Mobius yang menciptakan adalah Kaisar Alsben bersama juniornya yaitu Foodora. Dan saat proyek itu belum selesai, Alsben menutup proyek ini. Dan tentu saja Foodora nggak terima. Foodora berkeyakinan sistem ini akan membawa pada kemakmuran dunia. Di satu sisi, sesuatu yang ada di opai Michelle itu terhubung ke otaknya. Dan saat Foodora menyentuhnya, cerot, traveling ya pikiran kalian. Sama gua juga anjing. Sebuah pintu kecil terbuka di tubuh Michelle. Dan setelah itu Foodora mulai tuh menganalisis sistem tersebut. Tapi tiba-tiba kekuatan besar muncul bagai bola hitam yang sangat pekat, sepekat kopiku. Alvin yang menyadari bahaya tersebut, dia langsung menciptakan ethering barrier untuk menahan energi dari sistem itu agar tidak meledak. Dan karena kejadian itu, Christoph menyadari jika tuannya dalam bahaya. Foodora yang melihat hal ini, dia mulai panik. Dia mencoba menghentikan amukan energi tersebut, tapi hasilnya nihil. Energi itu terus membesar dan tidak terkendali. Di saat inilah Foodora mulai menyadari jika perkataan Alsben bukan kebohongan belaka. Sistem ini cacat dan bisa menghancurkan dunia dan gak mungkin bisa dipakai. Itulah faktanya. Kini Foodora menyadari kesombongannya. Bagi Foodora, dia tidak lebih hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Di satu sisi, Christoph udah nyampe itu di TKP. Dia mulai mencari radar di mana tuannya Foodora berada sekarang. Namun tiba-tiba Christoph menyadari ada energi yang sangat gak ngotak mulai mendekat, dan itu adalah Foodora dan Ramirez. Seperti biasa, Foodora menyuruh Christoph pergi, kalau nggak mau lecet. Sontak saja Christoph emosi pak. Star Syndrome dalam dirinya muncul. Dia berkata, apakah kau tidak mengenaliku? Aku Christoph. Semua dunia tahu nama ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak menggigil ketakutan setelah mendengar nama ini. Saat mendengar hal itu, Foodora dan Ramirez saling memandang. Dan mereka heran karena perasaan nama itu nggak populer sama sekali di telinganya. Namun Foodora tidak menanggapi hal tersebut. Foodora menyebutkan namanya dan mencoba membuat Christoph kagum. Karena ulah Foodora ini, emosi Christoph sudah tidak terbendung lagi. Dia pun menyerang Foodora dengan peluru udara yang disebut Air Blast. Jika orang normal kena serangan Christoph, bakal pecah pak kepalanya. Namun di situ Foodora tidak bergerak dan malah diam saja. Serangan itu menghantam Foodora secara langsung, tapi Foodora tidak merasakan apa-apa. Bahkan dia pun tidak merasakan gatal karena serangan Christoph. Di situ Foodora menyuruh Christoph agar lebih serius lagi, biar Foodora juga semangat. Tentu saja hal ini seperti penghinaan untuknya. Christoph makin emosi. Akan kukirim kau ke neraka bajingan, ucap Christoph. Christoph berubah menjadi peluru cahaya yang sangat cepat. Christoph bergerak secepat cahaya berniat meninju Foodora. Di satu sisi, Foodora tetap diam saja. Namun hasilnya malah lengan kanan Christoph meledak pak. Kini Christoph benar-benar menganggap Foodora sangat-sangat kuat dan gak bisa diremehkan. Christoph pun mengambil jarak dan sejenak meregenerasi lengan kanannya. Alasan serangan Christoph tidak mempan adalah karena Foodora merupakan bentuk kehidupan spiritual. Jadi saat serangan itu terkena Foodora, serangan Christoph memantul balik ke dirinya dan membuat lengan kanannya meledak. Christoph menantang Foodora lagi. Dia tidak menyerah dan tidak mau mengakui kekalahannya ini. Namun Foodora di sini ingin menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Foodora pun menyerang Christoph dengan Dragon Punch, dan dalam sekejap saja tinju Foodora membuat ethering barrier milik Christoph hancur, dan Christoph langsung mati rasa tubuhnya pak. Dia hanya bisa terbaring di tanah. Akhirnya Christoph menyadari bahwa dirinya memang lemah.
Kini Veldora sudah kehilangan minat bertarung dengan Kristoff. Insting Veldora, dia harus segera menuju tempat Fudora karena ada energi yang sangat mengerikan tidak bisa dikontrol dan menjadi liar. Dengan satu lompatan saja, Veldora sudah sampai di tempat Fudora. Saat melihat apa yang terjadi di depannya, Veldora dan Ramirez bingung harus ngapain. Mereka berdua nggak bisa ngehandle masalah ini. Veldora berniat melarikan diri dari dunia lain dan pura-pura nggak lihat ini semua. Tapi Ramirez nggak setuju jika dunia ini hancur dan membuat orang-orangnya mati. Pemandangan yang dilihat Veldora dan Ramirez adalah tanda akhir dunia ini, yaitu kiamat. Di situ terlihat Alvin dan Fudora menahan kekuatan sistem Mobius, tapi hasilnya sama saja, tidak berubah. Veldora pun menghampiri Michele dan Veldora membantu Alvin dan Fudora. Sontak saja Fudora heran, siapa nih datang-datang sok kenal aja anjing. Namun karena kondisi tidak memungkinkan untuk saling bertanya, Alvin pun menyuruh Fudora untuk fokus menyelamatkan adiknya Michele. Sontak saja saat mendengar Alvin seperti itu, Fudora merasa aneh. Fudora pun bertanya, Alvin, apakah kesadaranmu kembali? Tapi bagaimana bisa? Alvin pun menjelaskan jika dia sudah berpikir bahwa hari ini pasti terjadi. Makanya Alvin menggunakan umpan otak sehingga kesadarannya masih utuh. Namun di situ Alvin tidak mau menjelaskan lebih lanjut lagi karena kiamat bakal terjadi jika sistem ini tidak segera ditangani. Mereka bertiga pun fokus menangani sistem Mobius tersebut, tapi tetap saja energi itu tidak berubah menjadi kecil, tapi malah menjadi besar. Ramirez mulai menangis dan Veldora juga pengen menangis. Veldora dan Ramirez sudah nggak tahu harus gimana lagi, Pak. Sistem Mobius itu menjadi lubang hitam yang sangat besar dan tentu saja mengerikan. Di tengah keputusasaan itu, di penghujung hancurnya dunia itu, datanglah lendir misterius berwarna biru. Dia berkata, "Hoi hoi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku hanya meninggalkan kalian selama 1 minggu dan kalian sudah mencoba menghancurkan dunia lain ini, ha?" Dan suara menjengkelkan itu adalah sang penyelamat, yaitu Dewa Rimuru. Di alam bawah sadarnya, Michele mendengar teriakan ayahnya dan ayahnya menyuruh Michele untuk tidak menyerah atau dunia bisa hancur karena sistem Mobius. Sontak saja Michele berjuang agar tidak menyerah pada hidupnya. Michele juga menggunakan energi dalam skala besar untuk melepaskan gelombang pikiran ke segala arah agar semua orang bisa mendengarkan suaranya. Michele berharap dengan segala upayanya ini, semua orang bisa mendengar suaranya. Begitu pula dengan orang-orang yang telah diubah menjadi bionoid agar bisa segera taubat dan menjadi cyborg yang berada di jalan yang benar. Di lain cerita, tepatnya pertarungan Karman dan Jekyll. Kini Karman memiliki kemampuan daya regenerasi Super Beast. Karman pun membiarkan Jekyll menyerangnya. Namun berbagai macam senjata api dan metode serangan Jekyll tidak bisa menumbangkan Karman. Karman sudah seperti binatang buas yang tidak bisa dikalahkan. Di satu sisi, para anak buah Karman juga sudah menemukan power switch milik mereka yang udah rusak. Mereka mulai bergabung dalam pertempuran untuk melawan Rex dan para pengikutnya. Pertempuran menjadi kacau dan Jekyll bingung tidak bisa mengendalikan medan perang. Sementara Karman juga udah capek ngasih Jekyll kesempatan nyerang. Kini giliran Karman menyerang. Karman melepaskan tembakan Giga Buster. Serangan itu langsung mengenai Jekyll dan Jekyll langsung tepar di tanah. Karman pun menghampiri Jekyll dan dia pun mengayunkan tinjunya pada Jekyll yang sudah nggak bisa apa-apa. Namun anehnya serangan Karman membuat banyak sel-sel khusus dari tubuh bionoid Jekyll hilang. Di satu sisi, di situ posisinya Jekyll masih merem sambil dipukulin Karman, Pak. Entah kenapa saat di posisi sadar atau nggak sadar, Jekyll mendengar suara Michele. Michele menyuruh Jekyll untuk tidak menyerah dan bangkit kembali agar mendapatkan kesadarannya. Alhasil Jekyll pun mendapatkan kesadarannya kembali. Di situ Jekyll berkata, "Sial, aku tidak akan menyerah pada tujuan kami yang selama bertahun-tahun." Setelah mengatakan itu, Jekyll menggunakan Buster Knuckle. Jekyll menggunakan kemampuan bionoidnya untuk menangkis pukulan Karman. Pada akhirnya Jekyll pun selamat dari kematian dan amukan Karman. Namun Jekyll kehilangan bagian bawah tubuhnya atau kakinya, Pak. Kini yang ada di pikiran Jekyll adalah bagaimana caranya meyakinkan Karman jika dia bukanlah musuh. Jekyll mencoba menjelaskan kepada Karman agar menghentikan pertempuran ini.
Tapi Cartman gak percaya ucapan Jekyll gitu aja. Yang Cartman ketahui adalah Jekyll merupakan seorang penipu dan membunuh dirinya bersama anak buahnya dengan cara yang tragis. Di saat bersamaan secara tiba-tiba muncul pesawat milik Hiragi. Hiragi pun menyuruh Cartman dan Jekyll menghentikan pertarungan tersebut. Hiragi meletakkan tubuh Jekyll ke sebuah kapsul medis agar bisa cepat sembuh. Hiragi menjelaskan pelan-pelan sampai Cartman benar-benar memahami situasi ini, bahwa Jekyll memang dikendalikan Fudora, makanya nyerang Cartman. Dan tiba-tiba semua orang secara bersamaan menerima gelombang pikiran dari Michele. Mereka mendengar suara Michele. Suara itu juga membuat Rex kembali pada kesadarannya. Semua orang yang ada di situ pun akhirnya naik pesawat dan berniat berangkat menyelamatkan Michele. Di satu sisi, Kristoff, Zaza, dan semua pihak perlawanan, mereka semua mendengar suara Michele. Alhasil, mereka menyadari jika sesuatu telah terjadi pada Michele. Zaza yang awalnya bertempur dengan pihak kekaisaran, dia pun menyuruh semua orang pihak perlawanan agar berhenti bertempur. Yang ada di pikiran Zaza, Sharma, Rintu, dan semua orang adalah apa yang sebenarnya terjadi pada Michele. Mereka semua pun memutuskan pergi ke tempat Michele berada. Sebelum kita beranjak ke cerita utama, gue bakal menjelaskan secara urut tentang gimana ceritanya kok Rimuru bisa langsung nongol ke dunia lain. Jadi, setelah selesai menyelidiki akademi, Rimuru balik ke Tempest. Saat ke labirin, Rimuru ngajak Mai bersamanya. Di situ hanya ada Shinji. Rimuru makin penasaran di mana Veldora dan yang lain. Setelah diinterogasi Rimuru, Shinji pun mengaku jika Veldora dan yang lain pergi ke dunia lain. Rimuru pun menganalisis lingkaran ciri yang ada di situ. Dan di saat bersamaan, Beretta menghubungi Rimuru melalui transmisi pikiran. Beretta mengatakan dengan nada panik jika dunia lain sedang ada masalah yang sangat besar. Tanpa banyak tanya, Rimuru ingin Shinji mengawasi yang ada di sini. Namun Shinji agak keberatan dengan permintaan Rimuru. Dia grogi jika harus berduaan saja dengan Mai Furuki di labirin. Tapi Rimuru nggak peduli. Rimuru pun lalu menggunakan teleportasi interdimensional untuk pergi ke tempat Beretta. Dan dalam sekejap saja Rimuru tiba di depan mata Beretta. Di situ Beretta pun menjelaskan semua yang terjadi di dunia lain. Rimuru yang mengetahui betapa besar masalah ini, dia pun langsung pergi ke tempat di mana Veldora dan Ramirez berada. Saat Rimuru sudah ada di tempat TKP, Rimuru langsung memukul Veldora dengan kipas kertas yang ada di tangannya. Veldora sontak kaget. "Nani, Rimuru, mengapa kau di sini?" ucap Veldora. Sementara Ramirez berkata, "Ini bukan salahku, aku terlibat masalah ini karena Veldora Shinji," ucap Ramirez yang langsung berkhianat agar tidak dimarahi Rimuru. Sedangkan Beretta yang takut Rimuru marah besar, dia pun ikut ke TKP. Beretta berkata, "Jodoh mati Rimuru sama. Kami sedang bereksperimen dengan lingkaran sihir, lalu terjebak dalam kecelakaan." Veldora yang mendengar penjelasan Beretta, dia pun juga ikut bersandiwara jika apa yang diucapkan Beretta adalah kebenarannya. Dan Ramirez juga mulai itu kepancing dan mendukung opini Beretta. Rimuru yang mendengar hal itu, dia langsung emosi. Rimuru berkata, "Aku tidak akan memaafkan kalian, Bagayaru. Tapi sepertinya masalah yang ada di sini, aku yakin bukan Veldora yang melakukannya." Sambil mengatakan itu, Rimuru melihat dua lubang hitam yang sangat besar. Dua lubang itu menghisap semua materi yang ada di sekitar tempat itu. Di tengah-tengah lubang hitam, ada seorang wanita yaitu Michele. Rimuru pun bertanya kenapa bisa terjadi hal semacam ini. Veldora dan Ramirez pun menjelaskan jika lubang itu tercipta karena sistem Mobius, yang dimana kekuatannya tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Nggak lama setelah itu, orang-orang mulai berdatangan di situ, Pak. Ada sekelompok prajurit bersenjata lengkap dan juga muncul pesawat terbang. Dari pesawat itu muncul seorang pria membawa wanita yang tidak memiliki kaki. Mereka berdua adalah Cartman dan Jekyll. Jekyll berusaha sekuat tenaga berteriak agar Michele bangun. Rimuru yang memahami betapa bahayanya sistem Mobius ini. Rimuru langsung menghentikan waktu. Sejenak Rimuru mengamati sistem itu. Dan setelah dianalisis Ciel merasa tertarik dengan sistem ini. Dan akhirnya kalian sudah mengetahui, mukbang pun dimulai. Rimuru mulai mengangkat tangannya dan memukbang sistem Mobius. Tiba-tiba Veldora bertanya, "Rimuru, apa yang akan kau lakukan dengan itu?" Di sini Rimuru lupa, Pak, jika di dunia yang terhenti, Veldora masih bisa bergerak. Rimuru pun hanya menjawab jika dia hanya ingin mempelajari lebih lanjut karena sistem ini menarik baginya.
Kini masalah yang tersisa adalah mengganti jantung reaktor daya untuk Michele, dan masalah itu diatasi JL dengan memberikan sistem bintang seperti yang dimiliki Mageni River pada umumnya. Setelah sistem Mobius telah diatasi, Rimuru pun menonaktifkan time stop dan waktu mulai berjalan lagi. Dalam sekejap semua orang yang ada di sana bingung karena lubang hitam telah hilang dan Michele sudah sadar. Situasi di sana sangat berisi karena orang-orang di dunia lain tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Michele pun langsung berteriak, "Urusai!" Seketika semua orang fokus menatap Michele. Semua orang menanyai Michele dengan ribuan pertanyaan. Namun Michele pun menjawab, "Choto mate minasan. Aku tidak memiliki waktu untuk menjawab semua pertanyaan kalian, tapi aku harus berterima kasih kepada penyelamatku." Sambil mengatakan itu, Michele menatap sebuah boing-boing berwarna biru. Lalu Michele pun tersenyum dan berkata lagi, "Arigato, kau telah menyelamatkanku dan dunia ini." Saat mendengar ucapan itu, Rimuru pun balik ke tubuh manusianya dan dia menjawab, "Hiu, namaku Rimuru. Sepertinya teman-temanku telah menyebabkan banyak masalah untuk Anda." Michele pun menjawab, jika Veldora dan yang lain tidak pernah membuat masalah, malahan Michele lah yang meminta bantuan mereka. Usut punya usut, mumpung ada pihak perlawanan dan orang-orang kota. Michele pun memanfaatkan momen itu. Michele mulai berkhutbah tentang masa depan dan ingin membangun negeri tanpa adanya diskriminasi lagi agar dunia bisa bertahan. Namun seseorang yang duduk di pojokan menjawab, "Itu tidak cukup Michele. Kita sudah tidak memiliki masa depan. Satu-satunya harapan adalah sistem Mobius, tapi itu sudah tidak ada," ucap Fudora. Bagi Fudora, dunia ini sudah tamat, nggak mungkin bisa diperbaiki. Tanah kering, tidak ada sungai dimanapun, laut mengering, polusi di mana-mana, dan harapan terakhir Fudora hanyalah sistem Mobius. Tapi nyatanya sistem itu di luar kendali Fudora. Di tengah keputusasaan itu, Rimuru memotong pembicaraan. Rimuru berkata, "Minasan, serahkan urusan ini kepadaku. Aku akan memperbaiki masa depan kalian. Jadi diam dan lihatlah." Michele yang mendengar hal itu, dia bertanya, "Rimuru, maksudku dewa. Apa yang kau..." Ucapan Michele seketika berhenti saat melihat Veldora berubah menjadi dragon naga. Veldora menggunakan paradok subur dan dalam sekejap aura yang telah Veldora tahan sekarang dilepaskan. Energi yang sangat besar sekarang mengelilingi dunia ini. Hal itu membuat hilangnya semua polusi. Di saat bersamaan dengan itu, turun hujan yang sangat lebat. Bahkan lahan yang tandus berubah jadi tanah yang subur dipenuhi tumbuhan dan tanaman hijau. Setelah hujan berhenti, suasana menjadi hangat karena sinar matahari dan sejuknya pepohonan. Veldora telah menghidupkan kembali tanaman hijau, menciptakan air, dan mencuburkan tanah. Mungkin inilah 7 keajaiban menurut On The Spot Run 7. Setelah Veldora melakukan ritual naga hitam 20 free spin, kini giliran Ramirez. Ramirez mencuri sedikit energi Nihility Collapse milik Rimuru agar bisa menjadi wanita dewasa. Lalu dia mulai bernyanyi. Suara aduhai dedek Ramirez membangunkan Johnny. Maksud gua membangunkan roh-roh yang tertidur, Pak. Efek nyanyian Ramirez membuat dunia lain yang terkutuk mendapatkan kembali penampilan zaman kemasannya. Bunga-bunga mulai bermekaran, udara menjadi kental dan manis. Itu menjadi surga bagi roh-roh yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Karena aksi Ramirez dan Veldora itu, planet terkutuk ini telah terlahir kembali. Semua orang tidak akan bertarung lagi hanya untuk merebutkan makanan dan air. Semua orang yang melihat hal ini hanya bisa terdiam. Mereka terpaku dengan keajaiban On The Spot Run 7 di depan matanya. Di satu sisi, Rimuru berkata, "Minasan, saya pikir planet ini sudah baik-baik saja. Jadi saya harap kalian bisa memaafkan teman-teman saya atas apa yang telah mereka lakukan. Saya juga memiliki saran. Tentu saja jika kalian tidak keberatan, berikan pria bernama Fudora ini padaku, karena saya akan menghukumnya untuk kalian," ucap Rimuru. Meskipun Rimuru berkata demikian, tapi sebenarnya Rimuru cuma pengen Fudora masuk ke dalam tim peneliti yang dipimpin Ramirez. Ya kalian tahu sendirilah, kalau ada seseorang yang berbakat, gak bakal Rimuru sia-siain, Pak. Itulah filosofi boing-boing. Namun tiba-tiba Alvin berlutut di depan Rimuru. Dia meminta agar Fudora gak dihukum Rimuru. Alvin mengira hukuman Rimuru adalah hukuman langit yang sangat mengerikan. Tanpa persetujuan siapapun, Alvin memulai pidatonya.
Yang intinya isinya gini Pak, Alvin membela Fudora dan Alvin juga mengatakan kepada semua orang jika Kaisar Alsbane terjangkit penyakit yang sangat mengerikan dan Fudora membuat Alsbane mati suri, bukan mati beneran. Dan di saat bersamaan Fudora sudah mengobati Alsbane, tinggal menunggu waktu saja Alsbane bangun Pak. Alvin sengaja memberitahu fakta itu agar orang-orang tidak menyalahkan Fudora. Sontak saja Rimuru mulai panik karena jika hal itu terjadi, maka Rimuru kehilangan kesempatan mendapatkan Fudora. Rimuru pun berkata, "Jangan khawatir Minasan, hukuman dari dewa tidak semewah yang kalian bayangkan. Tapi saya akan tetap membawa orang ini sehingga kau Michele dapat menjadi kaisar untuk menyatukan dunia ini." Michele yang mendengar hal itu, dia pun langsung berlutut di depan Rimuru sambil menjawab, "Saya bersumpah akan melindungi dunia yang telah Anda pulihkan dengan seluruh tubuh dan jiwa saya." Pada akhirnya semuanya berakhir dengan baik. Rimuru juga mendapatkan personel baru di tim peneliti. Slam satu ini emang pembisnis yang sangat handal guys. Setelah itu mereka dipandu ke kota ditemani Michele. Rimuru juga berniat membangun sekolah di dunia lain agar para siswa bisa membantu dan melatih orang-orang. Dan biar nggak lost kontak, Rimuru memberikan Michele kristal komunikasi. Singkat cerita, Rimuru dan kawan-kawan pun balik ke Tempest bersama Fudora. Di saat bersama di dunia lain juga mulai tercipta sebuah legenda yang menyatakan tentang seseorang berambut biru yang anggun membawa naga dan gadis kecil untuk memberikan kemakmuran dunia. Di dalam legenda itu, kaisar adalah orang yang dipilih dewa untuk memimpin dunia. Namun jika suatu hari kaisar atau penerus kekaisaran membuat konflik dan peperangan di mana-mana, maka murka dewa akan datang ke dunia ini. Itulah kata-kata yang tertulis dalam legenda. Hari telah berlalu begitu cepatnya. Zaza kini berada di depan bocil-bocil kematian. Zaza menceritakan kisahnya bertemu dewa dari legenda tersebut, yaitu seekor naga yang bernama Veldora, di mana dia sangat kagum dengan naga itu. Zaza juga menceritakan aksi Veldora yang mengaum sekali saja bisa membuat awan tebal berdatangan lalu hujan dan menghijaukan alam. Sampai saat ini Zaza merasa jika dia adalah orang yang paling kurang ajar di depan dewa. Zaza merasa malu tiap mengingat awal perjumpaannya bersama Veldora. Namun yang selalu ada dalam benak Zaza adalah tawa khas Veldora akan selalu membuat jiwa Zaza tenang dan damai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Pak ya. Biar gua bisa beli rokok dan kopi, biar bisa mulai 24 jam di warkop. Dan biar uploadnya lebih cepat, biar lebih semangat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe. Biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye-bye.